Salam, selamat beribadah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tadi Pastor Edward sudah sampaikan bahwa minggu ini kita sudah berada kepada minggu ke-6. Kita telah mengikuti seri khotbah Hero Factory yang berbicara bagaimana Tuhan membuat setiap orang itu unik secara individu melalui serangkaian 5 hal yang berbeda. 5 minggu yang lalu kita belajar mengenai Tuhan telah memberi kita karunia rohani. Karunia rohani kita sudah belajar sama-sama. Harapan kami saat ini kita sudah tahu apa karunia rohani kita masing-masing. Baik melalui assessment maupun pengalaman yang ada. Dia memberi kita karunia untuk melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa karunia rohani suami istri itu akan sama. Kalau kebetulan sama ya oke. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita diberi karunia rohani berbeda-beda. Yang kedua, Tuhan memberi kita hati. Yang intinya adalah apa yang saya suka lakukan. Semoga jemaat sudah mendapatkannya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini? Apa yang saya paling suka untuk melakukannya? Yang sesuai dengan maunya Tuhan. Keinginan kita berbeda-beda dan itu Tuhan yang bentuk. Jadi kalau keinginan saudara dan saya siapapun berbeda-beda, jangan komplain teman-teman, tapi sampaikan komplain kepada Tuhan. Tuhan, kok kesukaan saya beda suami istri? Itu Tuhan yang bentuk. Yang ketiga, Tuhan memberi kita kemampuan alami. Harapan saya kita semua pada pagi hari ini sudah bisa mengetahui apa bakat alami yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita ini. Ada 500 sampai 700 bakat yang Tuhan sediakan. Kita dari 700 ini kita lihat mana bakat saya, mana yang Tuhan sediakan buat saya. Suatu kesaksian, saya ternyata punya bakat lompat jauh atau lompat tinggi. Pada saat dikejar anjing bisa melewati tembok yang tinggi. Itu nggak pernah loh. Setelah dilihat loh, kok bisa ya? Itu namanya bakat yang terpendam. Jadi saudara, biasanya bakat-bakat itu akan muncul pada saat terpepet itu bakat-bakat itu akan muncul saudara. Yang keempat, kita sudah belajar Tuhan memberi kita kepribadian. Poinnya, apakah pelayanan, pekerjaan apa yang paling cocok dengan kepribadian saya? Minggu kemarin kita sudah melakukan tes, bisa lihat sudah. Terima kasih Ko Jurisa sudah mengirim hasilnya, bisa lihat. Apakah engkau punya kepribadian merah, kuning, hijau, atau ungu. Saya kebetulan dapatnya kuning sama ungu. Dan itu form yang terakhir hari ini. Tuhan memberi kita pengalaman. Pengalaman apa saja yang sudah kita alami. Kita mau belajar pada sesi terakhir ini. Kita semua mempunyai, karena kita adalah dasarnya unik, maka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Yang ingin saya mau stressing atau pertegas pada pagi hari ini, ada 2 hal penting yang dapat kita simpulkan tentang SAPE. Pertama, SAPE menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sama di bawah kolong langit ini, artinya tidak ada manusia yang super, tidak ada manusia yang serba bisa, sehingga kesimpulannya kita harus sinergi dan tolong-menolong satu sama lain. Jadi saudara jangan merasa kuat karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang super bisa melakukan semuanya. Oleh sebab itu kita harus tolong-menolong satu sama lain. Ada amin saudara. Yang kedua, SAPE menyatakan apabila kita melayani dan bekerja sesuai SAPE-nya kita, masing-masing yang Tuhan sudah berikan, maka kualitas pelayanan dan pekerjaan kita akan efektif, efisien, unggul atau excellent. Yang kata kerennya sukses. Dan dapat dikatakan sebagai seorang hero kalau kita bekerja sangat sukses dan efektif. Jadi keadaan dunia dengan persaingan yang begitu ketat saat ini tidak ada pilihan lain. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, cari SAPE-mu, apa yang Tuhan sudah siapkan. Hidupi itu dan engkau akan menjadi unggul, akan excellent, akan sukses di seluruh kehidupanmu. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar pengalaman kita. Yang setuju katakan amin.
Amin. Kalau sudah setuju, saya lanjutkan. Haleluya. Saya katakan bahwa hari ini kita akan mengakhiri seri khotbah mengenai Hero Factory. Bagaimana mengelola pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini semacam bank data atau data bank di dalam pikiran dan hati kita yang kita simpan di dalam otak kita ini. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami dalam hidup ini. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah pengalaman seorang pahlawan. Seorang hero atau pahlawan pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Untuk itu kita harus belajar mengelola semua pengalaman-pengalaman kita dengan baik. Supaya kita menjadi seorang pahlawan yang sukses, yang baik di pelayanan kita maupun di rumah kita, di gereja, dimanapun kita berada, kita jadi unggul. Karena kita hidup menghidupi shape kita, dan kita pasti akan menjadi hero. Tidak ada seorang menjadi pahlawan kalau dia tidak unggul. Benar atau betul, saudara? Dia pasti unggul, karena dia punya strategi yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal yang penting yang kita akan pelajari bersama-sama mengenai hati seorang pahlawan. Pertama, pengalaman-pengalaman yang membentuk kita. Kita harus belajar sama-sama bagaimana sih pengalaman kita. Yang kedua, maksud dan tujuan Allah di balik pengalaman. Jadi ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan di balik pengalaman-pengalaman kita. Bagaimana menggunakan pengalaman hidup. Yang ketiga, penting sekali bagaimana kita menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengalaman yang membentuk kita. Ulangan, kita telah dibentuk oleh banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda. Beberapa dari pengalaman itu adalah pilihan kita, tetapi sebahagian adalah bukan pilihan kita yang masuk dari luar. Sehingga menjadi pengalaman juga, yang tidak bisa kita kendalikan. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman-pengalaman tersebut dibagi 5 bagian. Pertama adalah pengalaman-pengalaman dengan keluarga, berbicara mengenai relationship. Itu satu pengalaman. Yang kedua, pengalaman pendidikan. Bagaimana pengalaman-pengalaman pendidikan kita? Saya akan beri contoh sebentar. Pengalaman-pengalaman rohani, spiritual yang kita sudah alami. Pengalaman-pengalaman kerja yang kita sudah alami sampai pada pagi hari ini. Dan yang kelima, yang paling tidak enak adalah pengalaman menyakitkan dan menyedihkan yang pernah kita alami. Kesaksian pribadi atau sebagai contoh. Ini sebagai contoh dan sebagian sebagai kesaksian juga, dan sudah beberapa kali saya sampaikan pengalaman pribadi saya sebagai di dalam pendidikan. Saya kebetulan Tuhan izinkan saya masuk di STPI Curug tahun 1975. Saya mengambil jurusan Air Traffic Controller. Apa pengalamannya, saudara? Tesnya susah banget. Dari 350 hanya 5 orang kita yang sesi pertama lulus. Dan setelah belajar susahnya apa? Semua materinya bahasa Inggris, terpaksa kamus kiri, buku di kanan. Belajar. Dan yang paling parah, pelajarannya tidak pernah ada pelajaran yang ada di SMA, umpamanya sejarah, matematika. Semua masalah dunia penerbangan yang pada pokoknya 0. Kita tidak pernah mengalami ilmu itu. Itulah pengalaman yang luar biasa. Kesulitan yang saya pernah alami mengenai pendidikan. Senangnya apa, saudara? Sekolahnya gratis. Makan, minum, dapat uang saku lagi gratis. Itu senangnya, saudara. Kalau sekarang untuk menyelesaikan seorang air traffic controller di Curug perlu biaya ratusan juta dan tesnya tetap sulit. Lulus dan menyenangkan, lulus tidak perlu cari kerja, nggak perlu bikin lamaran, tinggal ditempatkan. Saya waktu itu ditempatkan di Bandar Udara Hasanuddin, kemudian ditempatkan di Bandar Samratulangi Manado. Di sana saya ketemu Tante Miska. Haleluya. Itu pengalaman. Terus pekerjaan. Pekerjaan saya pertama PNS. Kemudian saya dipindahkan ke Angkasa Pura. Setelah di Angkasa Pura saya dipindahkan ke Garuda, saya dipindahkan ke Citylink. Dan saya pindah sendiri ke PT BKI Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia.
License saya ada 2, yaitu Air Traffic Controller dan Flight Operation Officer. Itu adalah International Standard License. ATC license saya pakai waktu bertugas di PNS dan di Angkasa Pura. Kebetulan FOO saya sebagai Flight Operation Officer saya gunakan di Garuda dan di Citylink. Pada saya bekerja di BKI, PT BKI, saya menjadi helideck inspektor untuk perusahaan Konoko. Saya pakai dua-duanya, ATC-nya saya pakai, FOO-nya saya pakai. Saudara yang kekasih, saya berpengalaman 39 tahun bekerja di sekuler, pensiun di Garuda, terus pindahkan ke Citylink dan seterusnya. Semua di daerah safety. Saya sekolah di safety, dan kalau saudara tanya nyaman, enak banget, karena bekerja di area safety itu pakai kacamata kuda. No tolerance, maksudnya bukan intoleransi ya, no tolerance. Kalau aturan mengatakan A, B. Jadi kalau begitu pengurus gereja minta maaf, ada kalanya pengalaman saya ini muncul. Kalau mau minta ini SOP-nya bagaimana? Dan itu karena sudah dari awalnya 39 tahun SOP regulasi ini, safety regulation ini menjadi ada di dalam pikiran saya. Dan kalau mau tanya keahlian saya adalah ya udah menguasai teori bandara dan airline. Pelayanan, tahun 1980 saya mulai aktif pelayanan, sampai tahun 2000 saya volunteer karena saya masih bekerja. Tahun 2000 sampai 2005 saya menjadi PDP license dari Gereja Gizi. Saya ditempatkan di cabang Galileo Church Seoul di Bucheon. Kemudian tahun 2005 sampai 2015 volunteer di Jakarta, dan tahun 2016 sampai sekarang saya dipercayakan menjadi pastor sebagai full time di gereja ini. Berarti kalau saya hitung-hitung sampai hari ini 45 tahun saya bekerja, no retired, hanya pernah istirahat 1 tahun karena saya sakit. Terus saya katakan tadi saya berada di area safety, waktu di sekuler, di dunia rohani. Saya pikir tadi bahwa saya ada di area safety juga. Untuk ini lebih tajam dan lebih penting, kalau dulu hanya menyelamatkan manusia untuk hidup di muka bumi ini. Tapi saya ada di Galileo Church, saya pikirkan tadi malam, ternyata Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan banyak orang, baik yang ada menjadi jemaat Galilea maupun yang ada di luar Galilea. Ada amin saudara? Mimpi saya mau kita semua yang ada daftar jemaat di Galilea ini suatu saat kita bertemu di surga di sana. Mengenai pernikahan tadi saya katakan sudah 42 tahun, relationship dengan keluarga aman-aman saja sampai hari ini. Hari ini saudara ada damai sejahtera dan terkendali. Ada istri saya di sini bisa bersaksi bahwa masih aman-aman saja dan terkendali. Haleluya, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Yang menyakitkan, pengalaman menyakitkan. Pertama saya operasi usus buntu kecil-kecilan, kemudian ada operasi tumor, ada daging yang menumpang di sini. Saya dioperasi di Singapura pada waktu itu. Kemudian saya operasi jantung bypass, kemudian operasi lambung saya pecah waktu kecelakaan, dan operasi saraf. Jadi di leher saya ini ada pin, sarafnya di sini waktu itu lumpuh sehingga seluruh badan ini tidak bergerak. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak yang enak-enak tetapi ada pengalaman yang menyakitkan, yaitu sakit. Jadi saudara kalau konsultasi soal sakit penyakit, tanya Om Jason. Bagaimana pernah berbulan-bulan di rumah sakit waktu lumpuh. Dan itulah yang Tuhan izinkan. Haleluya. Kesimpulannya saudara, ini contoh mengenai pengalaman hidup, ada 5 poin tadi. Saat ini semua pengalaman di atas saya dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah komit waktu ketemu Pastor Nando, Om, dengan apa yang saya miliki 100% tidak ada yang akan saya sisakan. Saya mau sumbangkan pikiran apapun yang saya miliki buat Galileo Church untuk Tuhan. Tahun 2016 saya sama Naomi baru pertama kali masuk. Kita melakukan reorganisasi di gereja ini. Saudara, apa yang kita lakukan di sana? Ada pembuatan organisasi baru, penyusunan program kerja dan
budget tahunan yang berbasis Key Performance Indicator. Ada yang komplain, gereja kok dikelola seperti perusahaan. Tidak, saudara. Belajar firman Tuhan, belajar pelajaran dari Rick Warren. Setelah semua tatanan pelayanan itu harus disusun di satu organisasi struktur yang rapi dan bagus, dikelola dengan benar. Tidak ada gereja akan berhasil kalau struktur organisasinya tidak benar. Di mana biasa terjadi perkelahian karena organisasinya tidak jelas. Kita coba di Galileo Church ini. Kita bikin organisasi, KPI-nya ada masing-masing, pelayan Tuhan ada targetnya. Dan kemudian kita buat job desk, maksudnya supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam pekerjaan. Semua itu karena ada pengalaman. Haleluya. Kita baca firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 2. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung. Di ayat 7, tidak ada di slide, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ini adalah masalah terbesar orang Israel dalam perjanjian lama. Mereka memiliki ingatan yang sangat pendek, yang biasa dikatakan sungguh pendek. Mereka terus lupa dan bersungut-sungut. Itu bawaan orang. Akibatnya apa, saudara? Mereka terus mendapat masalah. Mengingatkan kita supaya mengingat kembali apa yang kita sudah lihat dan alami bersama Tuhan. Saudara, pulang nanti ingat-ingat, saya punya daftar bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dan berapa lama Tuhan memproses saya melalui masa-masa sakit itu. Saudara harus belajar ingat-ingat kebaikan Tuhan, jangan sama dengan bangsa Israel. Haleluya. Anda harus menyimpulkan pengalaman hidupmu, semua pengalaman hidup. Baik itu susah maupun itu pengalaman senang, sakit ataupun sehat. Pokoknya semua pengalaman hidup. Jangan pilih-pilih. Karena apa? Karena Tuhan mau mempergunakan semua pengalaman itu untuk hidup kita. Jadi pengalaman itu Tuhan mau pakai untuk kehidupan kita. Jangan kita lari dari pengalaman hidup ini. Tuhan berkata, jikalau kita menyangkal pengalaman hidup masa lalu, maka Tuhan tidak dapat memanfaatkan untuk kebaikan kita. Tuhan dapat mempergunakan setiap pengalaman itu untuk kebaikan, baik untuk pengalaman dalam hal hubungan atau relation, baik pengalaman pekerjaan, pengalaman pendidikan, pengalaman rohani, dan hal-hal yang menyakitkan. Semua pengalamanmu itu akan dipakai oleh Tuhan dalam hidupmu. Semuanya akan dipakainya untuk kebaikanmu. Pengalaman jelek, saya ulangi. Pengalaman jelek jangan diulangi. Jangan seperti keledai, saya sering sampaikan, keledai bisa jatuh pada lubang yang sama. Jadi pengalaman yang jelek delete, jangan diulangi maksudnya. Jangan seperti keledai ini sering jatuh pada lubang yang sama. Ya udah, kalau pernah salah di situ jangan membuat salah lagi. Pengalaman yang baik menjadi pedoman untuk langkah selanjutnya. Haleluya. Untuk mempergunakan pengalaman kita harus mengingat kembali, jangan sengaja melupakannya. Kita baca Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat kisah Yusuf, beberapa kali sudah disampaikan di sini dalam Alkitab. Dia adalah pria yang memiliki pengalaman yang sulit di separuh hidupnya. Dia dihianati, pengalaman relationship keluarganya, dia dihianati oleh saudara-saudaranya, saudara. Dia dijual sebagai budak, dia dibawa ke negeri asing, dia tuduh melakukan pemerkosaan. Ini lagi tren di Indonesia hari ini. Yusuf juga saudara pernah, ternyata dia dituduh melakukan pemerkosaan sehingga dia dipenjara. Padahal dia tidak melakukan, saudara. Haleluya.
Dia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf menderita di separuh hidupnya 30 tahun. Dia menderita ini. Setelah umur 30 tahun dia dilantik oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang begitu sangat mudah. Namun kemudian di masa tuanya dia berkata kepada saudara-saudaranya sendiri, kamu bermaksud untuk menyakiti aku, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Saudara, kalau ada orang merencanakan jahat buat hidupmu, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apa rahasia sukses dari Yusuf? Ada dua hal, simple banget, yang menjadi kekuatan buat Yusuf sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang salah, bahkan tidak melawan pada saat dituduh hal-hal yang tidak benar. Dua hal, pertama dia memiliki mimpi. Mimpi ini dia pegang sungguh-sungguh bahwa ini harus menjadi kenyataan. Dan yang kedua, yang paling menjadi kekuatan kita semua, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Itu dua hal. Dia mempunyai mimpi dan Yusuf disertai oleh Tuhan. Itulah menjadi kekuatan Yusuf sehingga ia bisa menjadi pahlawan buat keluarga dan buat bangsa Israel. Jemaat ingin sukses, belajar kepada Yusuf. Miliki mimpi yang jelas, tujuan sesuai dengan firman Tuhan dalam hidupmu. Dan berusaha supaya Tuhan selalu menyertaimu dengan cara taat kepada Tuhan. Saudara, menyertai Tuhan ini satu hal yang ada kalanya menurut saya pribadi pengajaran yang keliru. Bahwa Tuhan akan menyertaimu sampai di mana engkau jahat, engkau pencuri, membunuh orang, Tuhan menyertai. No, Tuhan tidak menyertai, Tuhan akan menyertai pada saat kita taat kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara mau sukses seperti Yusuf dalam masa-masa sulit di dunia ini, perlu penyertaan Tuhan. Tuhan mau menyertai, tugas kita adalah taat kepada Tuhan. Ya kalau gerejanya Senin Kamis, Tuhan bilang nanti dulu lah ya, gampang kan. Tapi saudara, miliki mimpi, berusaha Tuhan menyertai setiap langkahmu. Saudara tahu rahasianya dan saya alami dan saya lakukan saat ini. Pada saat ada masalah, ada isu, saya selalu berkata, Tuhan engkau ada menyertai saya. Dan dia bisa selesaikan itu saudara. Itu sangat powerful dan itu pengalaman dari Yusuf. Orang bijak berkata, pengalaman adalah guru yang amat baik. Yang setuju katakan amin. Pengalamanmu pelajari lagi, itu adalah guru yang terbaik. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan dan Dia memiliki rencana untuk hidup kita. Tuhan memiliki tujuan dalam pengalaman yang kita miliki. Apa tujuan-tujuan itu? Kita akan belajar sama-sama tujuan-tujuan pengalaman yang Tuhan sediakan buat kita. Pelajaran kedua, maksud dan tujuan Allah di balik pengalaman kita. Yohanes 13 ayat 7 berkata, jawab Yesus kepadanya, apa yang kubuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yohanes 13 ayat 7, Yesus menjawab Petrus pada saat mereka berdialog. Sekarang kamu tidak menyadari apa yang aku lakukan saat ini, Tuhan Yesus katakan. Tetapi nanti kamu akan mengerti. Jauh lebih mudah untuk melihat kembali kehidupan dan berkata, itulah yang terjadi dan ini adalah pengalaman dan pelajaran dalam hidup saya. Seringkali kita tidak mengerti ketika itu terjadi, tetapi Tuhan berkata pada saat ini. Mungkin saudara tidak mengerti sekarang, tetapi Anda akan mengerti pada akhirnya mengapa hal-hal itu terjadi dalam hidupmu. Jika Anda pernah bertanya mengapa ini terjadi pada saya, jawabannya. Kalau ada hal sampai saat ini menjadi pertanyaan mengapa hal ini terjadi Tuhan. Tuhan berkata Dia sengaja merencanakan pengalaman dalam hidup kita karena ada 3 alasan. Alasan pertama, Tuhan mau untuk mengajar kita percaya kepada Dia. 2 Korintus 1 ayat 9, tetapi hal ini terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman itu karena Dia mau mengajarkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan.
Hal ini terjadi agar kita dapat belajar untuk tidak percaya pada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan adalah semua yang kita butuhkan sampai hanya Tuhan yang kita miliki. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan, menghabiskan semuanya. Saudara, saya mau katakan, pada saat saya operasi lumpuh total yang dua kali itu, yaitu operasi lambung, dan pas saya jaminan di perusahaan selesai, semua tabungan saya pernah saksikan juga untuk beli segala, habis ludes. Tuhan izinkan itu. Dan saya percaya saya mempunyai kesalahan yang besar. Karena apa kesalahan saya pada waktu itu? Saya lari dari Tuhan. Saya pernah berjanji di hadapan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa di Seoul. Saya bilang, pastor, saya pensiun, saya akan melayani Tuhan 100%. Saudara tahu apa yang terjadi? Pensiun, ditawarin gaji 2 kali lipat, saya ambil gaji itu. Itu kesalahan saya yang paling besar. Dan Tuhan sayang, habis di operasi jantung, saya lumpuh 4 bulan, dan Tuhan masih kesempatan. Dan saat ini saya ada di sini, saya melaksanakan mimpi saya, mau menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, jangan pernah berkecil hati kalau engkau pernah mengalami masa-masa sulit yang besar. Tapi kalau ada Tuhan besertamu dan engkau mempunyai mimpi untuk Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Artinya pada saat kita memiliki Tuhan, berarti kita sudah memiliki semuanya. Pada saat engkau beriman, memiliki Tuhan, sebenarnya hidup ini kita sudah memiliki semuanya. Karena Tuhan itu memiliki langit, bumi, segala isinya. Jadi saudara-saudara tidak salah pagi saat ini beribadah di sini. Karena kita semua percaya kepada Tuhan. Ada amin. Percaya sungguh pada masa-masa yang sulit ini. Hanya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya akan diselesaikannya dengan kuasa yang luar biasa. Pelajaran terbesar adalah bahwa Tuhan akan menjaga saya dan menyediakan kebutuhan saya jika saya percaya kepadanya dan stop mencoba untuk mengendalikan hidup saya sendiri. Saya ulangi saudara, kita bisa membuat pernyataan. Pelajaran terbesar adalah bahwa Tuhan akan menjaga saya, akan menyediakan segala kebutuhan saya jika saya percaya kepadanya dan stop mencoba untuk mengendalikan hidup saya sendiri. Haleluya. Pelajaran terbesar yang saya pelajari adalah bahwa Tuhan itu setia dan kita dapat mengandalkannya. Saudara, percaya Tuhan dan dapat kita andalkan, maka itulah engkau akan sukses dalam hidup yang akan datang ini. Yang kedua, alasannya Tuhan. Tuhan membangun karakter kita. Roma 5 ayat 4 berbunyi, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Unsur karakter itu terdiri dari ada sikap, ada emosi, ada kepercayaan, ada kebiasaan, dan kemauan. Karakter itu dinilai oleh lingkungan. Nanti ini areanya Ko Jurisa untuk memberikan detailnya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman itu dengan alasan yang mau membangun karakter kita. Haleluya. Untuk menumbuhkan karakter kita perlu mengalami. Harus ada pengalaman. Karakter harus dibangun. Tidak jadi begitu saja. Karakter itu dibangun saudara. Tidak lahir dengan begitu saja. Haleluya. Tadi Roma 5 ayat 4 berkata, kita tahu semua bahwa penderitaan menghasilkan karakter ketekunan. Penderitaan itu akan menimbulkan karakter tekun. Tekun itu kalau kita kembangkan akan menumbuhkan karakter tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan karakter pengharapan. Jadi Roma 5 ayat 4 ini menjadi kekuatan buat kita. Bahwa pada saat engkau mengalami penderitaan itu menghasilkan karakter tekun. Pada saat engkau tekun akan menimbulkan karakter tahan uji. Pada engkau menjadi jemaat yang tahan uji, maka engkau akan mempunyai pengharapan. Penderitaan sebenarnya membangun karakter dalam hidup kita. Pengalaman yang ada untuk mengajar kita semua. Karakter ketahanan dipelajari ketika saudara terus bertahan, ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin menyerah. Jadi karakter ketahanan itu
akan muncul pada saat engkau bertahan, pada saat harusnya menyerah. Berarti karakter itu akan muncul. Oh, Brur ini hebat, mempunyai karakter bertahan. Pada saat dia mengalami masa-masa sulit, dia bertahan. Terkadang dibutuhkan pengalaman yang menyakitkan untuk mengubah karakter kita. Sekali lagi kita renungkan. Terkadang Tuhan izinkan. Kita butuh pengalaman yang menyakitkan untuk mengubah karakter kita. Dan saya banget itu, saudara. Jangan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami ujian, cobaan, berarti ada rencana Tuhan. Target karakter kita adalah memiliki karakter seperti Yesus. Targetnya tinggi sekali, saudara, karakter itu. Karena Tuhan pada saat kita menghadap Dia tidak akan menanyakan apa jabatanmu, apa kekayaanmu, apa pelayananmu. Dia hanya mau nanya karakter kita. Karakter seperti Kristus. Karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan Allah. Jadi pada saat kita menghadap Dia, Tuhan maunya, loh, saya bikin kamu dulu sama dengan karakternya Tuhan. Pada saat engkau menghadap saya, harus memiliki karakter seperti Tuhan. Yang ketiga, alasannya, untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, untuk menggenapi tujuan hidup dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini kesaksian daripada Paulus yang tidak masuk akal secara manusia. Saudara, Paulus bisa menyampaikan statement ini karena dia mengalami pengalaman. Bagaimana saudara, dia ke Roma pada awalnya untuk menyampaikan firman, bersaksi di sana. Tetapi Tuhan izinkan dia bersaksi, tetap melayani Tuhan, tetap tujuannya tercapai, tapi dengan cara yang di luar daripada perkiraan dan pikiran daripada Paulus. Ternyata dia memenangkan jiwa di sana melalui penjara di bawah tanah. Saudara tahu 24 jam dia dirantai bersama dengan tentara Romawi untuk menjaga dia supaya dia tidak. Apa saudara yang dia lakukan? 24 jam. Dia injili prajurit ini. Sehingga banyak prajurit-prajurit yang dirantai oleh Paulus ini bertobat. Sehingga dia katakan, dia berada di penjara di sana itu. Apapun yang telah terjadi pada saya benar-benar berfungsi untuk memajukan Injil. Saudara, kita punya saudara yang lain, ada pendeta Ibrahim ya, saya kenal beliau, dia ada di penjara juga, dia banyak memenangkan jiwa melalui. Biar kita juga tidak harus di penjara. Kita ada di mana saudara, yang sesuai dengan kekuatan kita akan terus menyampaikan kebenaran Injil. Ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Apa tujuan yang lebih besar itu? Pertama, bahwa memberikan kesaksian kepada sesama tawanan. Dia memenangkan banyak jiwa di sana, saudara. Tuhan yang merencanakan pengalaman Paulus ini. Jadi pastikan bahwa semua pengalaman-pengalaman yang kita alami sesuai rencananya Tuhan. Pertama, untuk mengajarkan kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membangun karakter kita. Dan yang ketiga, untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan pengalaman kita di bumi ini. Bagaimana supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana menggunakan pengalaman hidup. Pertama, untuk melayani orang lain. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dan untuk mentoring orang lain. Untuk melayani orang lain. 2 Korintus 1 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Jika kamu menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kamu tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Kuncinya adalah di sini bagaimana untuk melayani orang lain. Saudara, tugas pertama, Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat buat orang lain.
Pertama. Yang kedua, Tuhan menolong kita supaya kita juga menolong orang lain. Setiap pengalaman yang kita miliki, Tuhan mau kita pergunakan untuk menolong orang lain. Jangan simpan dan pakai sendiri. Jadi pengalaman justru itu saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, mengalami sakit, jangan simpan sendiri. Sampaikan kepada temanmu, kepada anak-anakmu, saudara-saudaramu. Sampaikan. Karena mereka akan memberikan solusi atau saran-saran buat kita. Yang memiliki pengalaman sakit lumpuh tentunya akan menguatkan orang yang sakit lumpuh. Saya katakan saya di komplek jadi konsultan gratis. Orang yang mau operasi akan tanya gimana om prosesnya. Saya kasih tahu. Kalau lumpuh itu bagaimana untuk menyembuhkannya, saya alami itu dan saya alami dan mereka percaya. Dan sudah banyak yang mengalami hal itu dan mengatakan om, thank you. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, dikatakan orang narkoba akan dimenangkan oleh orang yang pernah mengalami narkoba juga. Itu kekuatannya. Orang pemabuk bisa dimenangkan oleh mengalami yang pernah pemabuk juga. Tapi yang sudah bertaubat ya. Dia katakan jangan kebalik. Kita jadi ikut kembali kepada Tuhan bilang iblis tahu sepatu lama kita. Jadi jangan kita sombong sebagai orang Kristen karena iblis intip-intip. Kalau ini dulu pemabuk, dia suatu saat dia bilang, "Bro, ini minumannya enak loh." Karena sepatu lama itu menjadi alatnya iblis untuk mengalahkan kita. Jika pengalaman kita tidak dimanfaatkan, maka pengalaman itu akan menjadi sia-sia, tidak berguna. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Kita memotivasi orang lain pada saat mereka mengalami masalah. Pengalaman kita akan menjadi inspirasi orang lain. Sebab kita sudah mengalaminya dan kita sudah merasakannya. Perlu kesaksian untuk memotivasi mereka. Kesaksian dalam pekerjaan, dalam sakit, dalam rumah tangga. Ya Tuhan tolong dengan pengalaman yang saya utarakan di atas, saya banyak berkonsultasi, menyampaikan pengalaman-pengalaman saya sehingga sampai saat ini saya katakan ada seorang pendeta, termasuk satu pendeta IJF yang pernah menginap di rumah saya. Pastor Jason, you leave it, your job katanya. Karena Tuhan merencanakan jadi pendeta. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat taat kepada Tuhan. Dia katakan, Pak Jason, waktu itu saya masih aktif. Saya mimpi melihat Pak Jason, ada Alkitab besar di kepalanya. Pikirkan itu. Dan itu menjadi beban saya sampai kenapa saya harus ada di sini. Karena ternyata memang Tuhan menyediakan itu. Pengalaman A sampai Z. Saya katakan biarlah ini Tuhan saya mau pakai buat pekerjaanmu. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dengan cara memberi pengharapan, membantu mengatasi rasa sakit, dan membantu mereka memberikan jalan keluar untuk hambatan-hambatan yang mereka alami. 1 Korintus 4 ayat 6, saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kita wajib berempati satu sama lain dan pesannya supaya kita juga tidak merasa sombong. Kita harus mengutamakan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus berkata, saya akan menjadi teladan dan menjadi contoh. Jemaat, para host, pelayan Tuhan, engkau akan harus berkata seperti Paulus ini. Kita tahu bahwa hanya Yesus teladan yang sempurna. Tetapi kita bisa belajar dari teladan yang kurang sempurna. Artinya kita. Tuhan mau kita jadi teladan. Kenyataannya bahwa kata Kristen itu adalah Kristus kecil. Perintah Tuhan saat ini buat kita semua. Jadilah Kristus kecil.
di rumahmu, di tempat kerjamu, di gerejamu, di mana saja kamu berada, yaitu menjadi teladan. Yang setuju katakan amin. Perintah Tuhan. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tadi Paulus, sekarang Yesus berkata, aku mau kamu mengikuti teladanku, kemudian saya mau kamu menjadi teladan. Aku mengharapkan kamu menjadi teladan bagi orang lain. Yesus teladan yang sempurna. Saudara mungkin teladan sebagai Kristus kecil masih ada kurangnya, tetapi perintah yang clear, Tuhan mau kita menjadi teladan buat Dia. Haleluya. Yang keempat, untuk mentoring orang lain. Yang terakhir, mentoring adalah lebih jauh perhatiannya dibanding menjadi seperti pelayanan kepada seseorang apabila mereka sakit, atau memotivasi mereka pada saat lemah, atau memberi teladan dan contoh. 1 Yohanes 1 ayat 3 berkata, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Haleluya. Mentor adalah seorang konselor yang dipercaya dan berpengalaman, itu pasti. Apa yang dimentor? Ada 3 wilayah, adalah perannya, tujuan, dan jiwa kita. Peran adalah apa yang harus diperbuat dalam hidup ini. Itu tugas mentor, saudara. Tujuan apa yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Jiwa adalah harus jadi apa dalam hidup ini. Kita perlu orang yang kita percaya untuk menjadi mentor kita. Jadilah host, sekaligus hero dan mentor di small groupmu. Sharing pengalamanmu. Jadi kita harus menjadi mentor. Saya akhiri khotbah ini dengan cerita kerang dan mutiara. Terbentuknya mutiara dimulai saat sebutir pasir atau benda keras masuk ke dalam perut kerang. Moluska ini kemudian menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir ini tadi, yang melukainya dan sangat sakit rasanya. Suatu saat sang kerang ini bertanya kepada ibunya. Dia katakan, sakit sekali bu, sakit sekali mak. Apa jawab daripada ibu kerang ini? Sabar nak, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pasti akan sanggup melewatinya. Pada akhirnya pasir yang kecil ini semakin lama berada di perut kerang ini itu berubah menjadi mutiara. Dengan pengorbanan seekor kerang. Melalui pengalaman yang sangat menyakitkan, dapat merubah butir pasir yang tidak ada nilai apa-apanya menjadi mutiara yang harganya sangat luar biasa. Bayangkan jika kerang itu menolak pasir atau menghindari pasir masuk ke dalam perutnya, maka kerang itu akan menjadi tetap seperti kerang biasanya. Maknanya buat kita, tantangan buat kita jemaat, siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Anda mau menjadi mutiara yang ada di toko-toko mewah, atau tetap menjadi kerang yang biasa-biasa yang dijual di sepanjang jalan Pecenongan. Pilihan tetap ada di tangan saudara. Jika bersama Tuhan engkau akan mengalami penderitaan, di belakang itu Tuhan menyediakan engkau akan menjadi mutiara. Kesimpulannya, kita mau jadi apa nantinya tergantung terhadap pilihan kita. Amin.